Nika di pelajaran buka. Kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan memasak dan potongan sayur pada bab 1 pembelajaran tata boga. Oke, di sini yang pertama akan Miss Nika ajarkan adalah mengenai pengertian memasak. Ya, definisi dari pengertian memasak adalah mengolah bahan-bahan makanan yang masih mentah menjadi makanan yang enak, kemudian menarik, bergizi, dan siap dihidangkan. Intinya, memasak itu adalah proses mengolah bahan-bahan mentah makanan menjadi masakan yang siap dimakan atau siap disajikan. Tentunya memiliki rasa yang enak, menarik, bergizi. Ya. Nah, sebelum memasak yang harus dipersiapkan adalah yaitu ada persiapan tempat. Ya, seperti kita ketahui adalah dapur, kemudian alat-alat memasak, peralatan yang digunakan dalam kegiatan memasak seperti pisau, cutting board, panci, wajan, dan sebagainya macamnya. Kemudian alat-alat hidang, yaitu alat untuk menyajikan makanan seperti piring saji, kemudian peralatan makan, ya, sendok, garpu, piring, kemudian bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi sebuah masakan. Jadi kalau kita mau masak itu harus punya bahannya dulu, apa yang akan kita olah. Kemudian teknik pengolahan makanan. Ya, di situ sudah Miss Nika paparkan ada teknik merebus, ya. Adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Seperti itu contohnya gambar di sebelah kanan itu teknik merebus. Jadi itu proses merebus pasta. Pastikan airnya mendidih. Ya. Ciri-ciri air mendidih seperti itu, berbuih airnya. Kemudian baru kita masukkan bahan mentah yang akan kita olah atau akan kita rebus. Kemudian mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air panas, ya. Seperti contohnya siomay, kemudian arem-arem dan sebagainya macamnya. Kemudian menumis. Menumis adalah teknik memasak dengan memakai sedikit minyak, ya. Misalkan tumis kangkung, kemudian tumis brokoli dan sebagainya macamnya. Kemudian menggoreng. Menggoreng adalah teknik memasak bahan makanan mentah atau raw food kemudian menjadi makanan yang matang. Tentunya menggunakan minyak goreng. Ya, bedanya menumis dan menggoreng apa? Kalau menggoreng itu biasanya kita menggunakan minyak yang banyak. Kalau menggoreng dengan minyak yang banyak disebut deep frying. Ya. Kemudian membakar atau memanggang. Membakar adalah pemasakan makanan dengan api secara langsung, misalnya membakar sate atau membakar steak daging. Kemudian yang F adalah bahan pangan yang ada dan dapat dimakan secara mentah, misalkan buah, ya. Kemudian sayuran yang bisa dimakan secara langsung, tidak perlu dimasak. Selanjutnya adalah cara memilih sayuran hijau yang baik. Ya, tentunya berwarna hijau segar, kemudian memiliki warna cerah, ya. Sayuran segar tidak layu, kusut atau busuk. Kemudian sayuran yang belum dibersihkan atau dalam arti masih utuh, masih terdapat akarnya, itu masih segar, ya. Kemudian memilih sayuran organik, ya, yang tidak mengandung pestisida, tentunya sangat menyehatkan buat kita. Kemudian selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan agar kandungan dalam vitamin sayur tetap terjaga baik saat kita masak. Nah, di sini ada beberapa poin-poinnya, yaitu memilih sayuran yang masih segar, kemudian dicuci dalam keadaan utuh. Ya, setelah dicuci dalam keadaan utuh, baru kita potong-potong sesuai dengan selera atau sesuai dengan ukuran. Bisa ukuran sedang maupun ukuran besar, tergantung kita memasak sayur apa. Kemudian merebus sayuran dalam air yang mendidih dengan cairan yang cukup. Artinya semua sayuran yang kita rebus itu bisa terendam dengan air. Ya, jangan terlalu banyak sayurnya tapi sedikit air. Tapi airnya itu paling tidak bisa menutupi permukaan sayur yang kita masak. Kemudian jangan merebus sayur terlalu lunak atau jangan sering dipanaskan supaya vitaminnya tidak hilang. Oke, kemudian selanjutnya ada macam potongan sayur. Yang pertama adalah jardinir atau cube atau potongan balok. Ya, potongan berbentuk balok atau steak besar ini biasanya digunakan dalam hidangan steak atau main course. Ya, main course itu makanan utama. Kedua, ada potongan julienne. Julienne itu potongan tipis dan memanjang seperti korek api.
Potongan ini biasanya digunakan dalam hidangan salad atau appetizer ya. Appetizer itu adalah makanan pembuka. Kemudian yang selanjutnya adalah brunoy. Brunoy itu potongan kubus atau potongan kotak-kotak kecil sekali. Ya, biasanya digunakan dalam potongan ragut. Ragut itu isian dari risoles anak-anak. Kemudian ada sifonet. Sifonet itu potongan rajangan, ya, potongan irisan tipis halus pada sayuran yang khusus memiliki daun, seperti sayur kol, kemudian lettuce, kemudian atau selada, sawi dan sebagainya macamnya. Kemudian yang kelima ada potongan chop. Chop itu adalah potongan cincangan ya. Potongan cincangan halus atau kasar pada umbi lapis seperti bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Slice ya. Slice adalah potongan berbentuk irisan, baik tebal maupun tipis. Biasanya untuk potongan tomat, zukini, wortel, dan timun. Zukini itu apa? Zukini adalah terong Jepang. Bentuknya seperti yang pada gambar sebelah kanan ini ya. Itu namanya zukini. Kemudian selanjutnya adalah terning atau turnip. Ya, potongan terning atau turnip ini adalah potongan berbentuk segi lima atau berbentuk seperti tabung. Ya, biasanya memanjang. Digunakan dalam hidangan sup, contoh kentang dan labus. Wortel juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah potongan dice. Potongan sayuran berbentuk kubus atau kotak ya, kotak tetapi tidak terlalu kecil seperti brunoy. Biasanya untuk hidangan salad maupun kolak.